Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Dan salah satu dari kenikmatan tersebut adalah nikmat diluangkannya waktu kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita bisa mempergunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Maka adapun pada pertemuan kali ini, dan mudah-mudahan dalam pertemuan yang singkat ini kita bisa mengambil manfaat dari waktu luang kita, yaitu dengan mempelajari ilmu hadis. Kemudian yang berikutnya yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah Al-Ahad. Ya, silakan bisa dibuka bukunya, buku panduannya dengan Mustalahul Hadis di halaman 7. Kita masuk pada Al-Ahad. Namun sebelum kita masuk kepada Al-Hadis, yaitu Al-Ahad, hadis Ahad, maka kita akan mengulang sedikit dari pembelajaran yang lalu, yaitu tentang hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Ya, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Dan dari banyak perawi tersebut mustahil mereka bersepakat dalam kedustaan. Kemudian pembagian hadis mutawatir dibagi menjadi mutawatir lafdhun wa ma'nan wa mutawatir ma'nan faqat. Mutawatir secara lafaz dan makna, dan yang kedua ada mutawatir secara makna saja. Kemudian sekarang kita masuk ke Al-Ahad. Yang pertama, ta'rifuha, yaitu pengertiannya. Kemudian yang kedua, aqsamuha bi'tibari turuqi ma'at tamtsil. Aqsamuha bi'tibari turuqi ma'at tamtsil. Macam-macamnya dari segi jalur periwayatan, ma'at tamtsil, bersama contohnya, contoh hadisnya. Kemudian yang berikutnya ada aqsamuha bi'tibari ratbati ma'at tamtsil. Macam-macamnya dari sisi tingkatan-tingkatan hadis, ma'at tamtsil, beserta contohnya juga. Kemudian yang terakhir nanti ada ma tufidu, yaitu manfaat kita belajar hadis ahad. Ya. Kita masuk bagian yang pertama, al-ahad di situ, yaitu hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Yaitu ma siwal mutawatir. Hadis selain mutawatir. Jadi ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Kalau hadis mutawatir itu adalah perawinya banyak dan perawi-perawi tersebut sangat mustahil untuk bersepakat dalam kedustaan. Adapun hadis ahad di sini adalah selain dari hadis mutawatir. Kita akan lihat nanti pembagiannya sehingga menjadi jelas apa itu hadis ahad. Wa yanqasimu bi'tibari turuqi ila thalatha aqsam. Dan hadis ahad dibagi dari sisi jalur periwayatannya menjadi 3 macam. Wa yanqasimu bi'tibari turuqi ila thalathati aqsam. Yang pertama apa? Masyhurun, yaitu hadis masyhur. Kemudian yang kedua, azizun, yaitu hadis aziz. Dan yang ketiga ada gharibun, yaitu hadis gharib.
Fal masyhuru, maka hadis masyhur, yaitu yang termasuk dari hadis ahad. Apa itu hadis masyhur? Ma rawahu salasa fa aktsar, yaitu yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih. Diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih. Walam yablu hadd tawatur, dan tidak sampai kepada batasan mutawatir atau tidak mencapai derajat mutawatir. Karena kalau mutawatir itu perawinya banyak sekali. Bahkan disebutkan kemarin contohnya adalah hadis yang periwayatannya lebih dari 60 sahabat. Adapun hadis masyhur di sini disebutkan salasa faktsar, 3 atau lebih. Misaluhu, contohnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah dia yang orang-orang muslim merasa selamat dari lisannya dan tangannya. Yang namanya seorang muslim, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, yaitu dia atau siapa yang orang-orang muslim itu merasa selamat dari lisannya dan tangannya. Kemudian yang ketiga, yang kedua di sini, ya bukan yang ketiga, yang kedua, wal azizu. Di situ salah tulisannya. Wal azizu ma rawahu tsnani faqat. Hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang saja. Jadi kalau masyhur tadi 3 atau lebih, adapun hadis aziz itu 2 periwayat saja. Misaluhu, contohnya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Yaitu hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang dari kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, sampai aku lebih dicintai daripada anak-anaknya, daripada orang tuanya, daripada manusia semuanya. Jadi orang yang beriman di sini disebutkan tidaklah dia itu beriman sampai apa? Sampai dia mencintai Rasulullah, atau Rasulullah lebih dicintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada manusia semuanya. Kemudian pembahasan yang berikutnya itu yang ketiga, wal ghoribu, hadis gharib. Apa itu hadis gharib? Wal gharibu ma rawahu wahid faqat. Ma rawahu wahidun faqat, yaitu yang diriwayatkan oleh 1 periwayat saja. Misaluhu, contohnya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, al haditsa. Contohnya adalah hadis sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, al hadis. Bacalah hadis yang selanjutnya. Jadi contohnya adalah hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat. Maka di sini disebutkan termasuk dari hadis gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 periwayat saja. Fa innahu lam yarawhu
'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka tidaklah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wala an Umar illa Ilqimah ibni Abi Waqqas. Wala an Ilqimah illa Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Wala an Muhammadin illa Yahya bin Sa'id al-Ansari. Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Wa kulluhum minat tabi'in. Summa rahu an Yahya halqun katsir. Ya, jadi dalam hadis innamal a'malu binniyat di sini, yaitu hadis tentang niat, maka disebutkan periwayatnya hanya Umar di sini. Ya, periwayatnya hanya Umar bin Khattab. Kemudian yang berikutnya, wa yanqasimu bi'tibari ratba ila al-khamsati aqsam. Adapun dari sisi tingkatan-tingkatannya, maka ini dibagi menjadi 5 macam. Sahih lidzati wa li ghairihi. Ada sahih lidzatihi. Kemudian ada sahih li ghairihi. Kemudian wa hasan lidzati wa li ghairihi. Ada hasan lidzati dan hasan li ghairihi. Kemudian yang terakhir ada dhaif. Ya, di sini ada 5. Sahih lidzati, kemudian sahih li ghairihi, hasan lidzati dan hasan li ghairihi, kemudian yang terakhir ada dhaif. Namun kelima hadis ini akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada penjelasan yang masih kurang atau kurang dipahami, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.